Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Masih bab 2 nak, pengurusan jenazah dan hikmahnya. Ini yang bagian kedua. Pertemuan sebelumnya itu bagian yang pertama nak ya. Ini kompetensi dasar ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Ditampilkan oleh Pak Imam untuk mengingatkan kamu saja ini. Tujuan pembelajaran juga sudah ditampilkan Pak Imam ya di sesi pertemuan pertama itu. Ini ya untuk mengingatkan kamu saja biar tidak lupa ya. Ada beberapa tujuannya ya. Nah ini yang sudah nomor 5 dan nah ini peta konsepnya sudah kita memandikan jenazah sudah kemarin ya. Kita sekarang akan masuk ke mensolati, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini yang kita bahas. Anak-anak, mengkafani jenazah itu ketentuannya yang pertama adalah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Itu menutupi seluruh tubuh itu hukumnya wajib ya kalau memang ada. Tetapi untuk bagus, bersih itu hukumnya sunnah asalkan tidak najis. Ya kalau ya harus suci ya, harus suci. Tetapi harus diingat untuk kain kafan ini harus yang boleh digunakan waktu masih hidup. Jadi kalau laki-laki ya tidak boleh dikafani memakai kain sutra, karena waktu hidupnya laki-laki juga tidak boleh memakai kain sutra. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. Selain putih boleh sebenarnya, tetapi alangkah lebih baiknya adalah berwarna putih. Yang C adalah jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis sebisa mungkin nak. Ya yang wajib 1 lapis menutupi seluruh tubuhnya. Tapi kalau bisa 3 lapis jauh lebih bagus. Sedangkan untuk perempuan, untuk wanita kalau bisa 5 lapis lebih banyak. Sebelum digunakan untuk membungkus, mengkafani, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Biasanya kapur barus, ya parfum atau apa biar berbau harum. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi umat Islam tidak menyarankan nak seperti orang Nasrani yang dikasih jas, dikasih sepatu, itu namanya berlebihan. Untuk apa? Itu mubadzir. Yo aja elek nemen, yo sakno rek. Sok kain elek tenan jangan, tapi juga tidak berlebihan. Ini kalau bisa nanti kalau kita sudah PTM kita praktek nak ya. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan lebih luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Jadi dibeber nak. Jadi sing ngisor dhewe ku sing paling ombo. Kayak kapur barus. Setelah itu kasih lagi lapis kedua. Kasih kapur barus. Terus yang ketiga kasih kapur barus. Berarti ditumpuk telu. Nah, sebisa iki ben gak lali, sak durunge kain kafan itu sudah ada 3 tali. Yang nanti untuk naliati ya tali sik telu, terus kain kafan yang paling lebar paling panjang, kayak kapur barus,
kain kafan lagi, kei kapur barus lagi, kain kafan lagi sampai lapis 3 untuk laki-laki. Selanjutnya nak, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Jadi terus lek wis siap, jenazah diangkat, jangan telanjang bulat nak, ya tetap ditutup biar tidak terlihat utawa tampak auratnya. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Ini yang kemungkinan dikasih kapas. Ada beberapa pendapat nak, termasuk a'dha'i sujud, 2 lutut, tangan, itu dikasih kapas, monggo. Tapi kalau di buku ini lubang-lubang nak, mohon maaf ya karena jenazah mungkin jadi lubang kemaluan dan lain sebagainya sebisa mungkin untuk ditutup biar tidak keluar lagi. Selimutkanlah kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar secara lembut. Jadi sing dhuwur dhewe dikafanke lembut nak, lembut, walaupun mayite ya menengai jangan. Sudah terkafani, lapis yang kedua, setelah lapis yang ketiga, jadi sampai 3 lapis. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Tadi Pak Imam terangkan, jadi sadurunge kain kafan itu sudah diberi tali, boleh 3, boleh 5. Sebenarnya tidak ada ketentuan, berapapun boleh, tapi bilangan ganjil lebih disukai. Wes, tapi ini ya kalau sekarang insya Allah tidak ada ya, karena kain sudah harganya murah. Tapi jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, gak ono neh memang nak, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Memang tidak ada lagi, jadi nggak ada kain kafan yang bisa menutup seluruh tubuh. Yo, auratnya ditutupi, yang lain ditutup dengan yang ada, mbuh daun, mbuh kertas, mbuh apa. Apalagi laki nak, jadi mayitnya itu banyak, kain kafannya terbatas, tidak ada. Boleh 2 orang di kafan jadi 1, boleh. Ini darurat nak, kalau nggak ada memang nggak ada sama sekali. Ini pernah terjadi di perang Uhud. Itu karena umat muslim yang meninggal banyak, kala itu memang persediaan kain kafan cukup terbatas, maka beberapa syuhada Uhud itu dikafani 2 orang jadi 1. Lah nanti memakamkannya berarti ya jadi satu lubang, mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi karena kecukupan dari kain kafan yang ada. Niki yang laki-laki sudah deal ya, sudah selesai. Kita lanjut nak, cara mengkafani jenazah perempuan. Mengkafani cara yang perempuan tadi, yang laki-laki ya, ada 5 lembar. Yang pertama, lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya. Jadi saya diurut nak, sing ngisor dhewe tali, oleh 3 oleh 5 ya, dijejer. Setelah itu kain sing paling ombo, sing paling dawa, yang nanti cukup untuk menutup seluruh badannya jenazah. Terus ndukure lembar kedua adalah kerudung kepala. Jadi lembar kedua nanti untuk ngerudungi mayit, kerudung kepala. Selanjutnya nak, yang ketiga, lembar ketiga adalah baju kurung. Ya baju kurung, boleh ya baju kurung beneran,
ya boleh dari kain itu dijahit sederhana boleh. Yang keempat, untuk menutup pinggang hingga kaki. Nah, ngoten yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir, untuk menutup pinggul dan pahanya. Nah, itu ayo nanti lek PTM kita praktek ya, kita praktek. Ya pakai boneka, jangan pakai orang. Gak apik pakai boneka, nanti insyaallah di madrasahmu ada. Wes, setelah disiapkan semua, terus kayak tadi. Jadi mulai dari yang paling atas, bawah-bawah, terakhir diikat. Dah selesai tentang mengkafani. Setelah mengkafani adalah kita sholatkan. Jadi wis mari dimandikan, tata caranya sudah, dikafani laki-laki perempuan sudah. Setelah itu kita sholatkan. Caranya bagaimana sholatnya? Yang pertama niat. Sholatnya khas nak, tanpa ada rukuk, tanpa ada sujud. Maka di sini boleh kamu mensolatkan jenazah itu tidak perlu di masjid, dimanapun bisa. Lho Pak, kan najis. Lek carane ben gak najis bisa nak. Sandalmu itu diidek, jadi gak diserampat no. Kan insya Allah sandalmu yang atas itu kan suci, bawahnya ndak apa-apa. Tidak perlu sajadah, tidak perlu alas, karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Bon. Niat. Nah, niat nggih usolli fa usolli ala hadzal mayyiti, sapa jenenge fardhu kifayatin lillahi taala. Niat. Setelah itu takbir Allahu Akbar, ya ini jane gak urut. Takbir karo niat kudu bareng. Lambene muni Allahu Akbar, atine niat. Yang ketiga, setelah takbir selesai membaca Al-Fatihah lengkap. Yang setelah takbir lengkap, takbir kedua Allahu Akbar lagi. Mari takbir kedua membaca sholawat. Ya, sholawatnya kalau bisa itu sunnah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, takbir ketiga. Setelah takbir ketiga mendoakan mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lek wedok diganti ha, minimal itu, lebih panjang ndak apa-apa boleh. Tapi lek dadi makmum kudu manut imam. Lek imame takbir keempat selesai, maka aja diterusne. Setelah itu takbir keempat. Setelah takbir keempat salam. Loh Pak, itu kan ada doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, hukumnya sunnah. Boleh doa setelah takbir keempat, boleh langsung salam. Mari dimandikan, dikafani, disolatkan, terus dikubur. Gimana caranya? Satu, turunlah 3 orang ke liang lahat. Tadi yang masuk 3 orang guna menerima jenazah. Ini 3 itu masuk. Boleh cara masukkannya dari samping atau teko ngisor, terserah bagaimana yang enak, tidak ada ketentuan. Asalkan 3 yang di bawah, sing atas garek ngelungno. Setelah diturunkan, angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Ada yang memegangi kepala, perut, dan kaki. Jadi yang di atas 3, yang di bawah 3. Lek terlalu sedikit ya abot. Lek terlalu akeh gak sedeng, ngono ya. Jadi ya enak 3 itu paling enak. Selanjutnya nak, masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur. Mana yang paling mudah? Terserah dari manapun. Yang paling mudah teko samping apa teko ngisor.
Boleh. Turunkan jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Jadi jenazah harus miring. Sing menghadap itu adalah dadanya. Makanya miring. Lek di Indonesia sunnahnya itu adalah kepalanya di utara. Terus dodone madhep ke barat. Kiblatnya di Indonesia adalah ke barat. Barat agak ke utara sedikit. Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Jenazah itu ndak bisa miring, nak. Lek mbok culne ya ambruk maneh, ngono lho. Makane dikei penyangga ben tetep iso miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha. Wis, pokoknya jenazah ben tetep iso miring. Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Jadi pipi kanan jenazah itu tekok kena tanah, nak ya. Oleh karena itu lepaskan talinya. Jadi tali kafan itu dilepaskan atau dilonggarkanlah, terserah, asalkan pipi jenazah yang kanan itu kena tanah. Tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Telisik biasa lek ngarani. Ben gak apa, jenazah itu kita hormati, beruak diuncali lemah itu ya kurang bagus, maka dikasih telisik biar jenazahnya tidak terkena tanah secara langsung. Timbunlah pelan-pelan. Jadi lek ning anu itu pelan-pelan, agak beruak ngono. Jangan, kasihan jenazahnya. Lah ini, nak, memang ada dua kaul. Jadi atasnya jenazah itu sebisa mungkin rata. Nah, lek gak iso rata ya minimal rodok munduk titik. Biar apa? Lek enek banyu ben gak tergenang. Biar gak tergenang. Itu fungsinya. Bukan untuk apa-apa. Jadi biar tidak tergenang. Nah, minimal roto utawa munduk titik ngono. Biar kalau ada hujan tidak tergenang. Berilah tari tanda kayu atau batu nisan, nak, patokan itu diberi tanda. Doakan si mayit dan keluarganya yang ditinggal. Terus mau didoakan. Demikian, nak, pertemuan kita pada kali ini. Berarti ini jenazah sudah selesai. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa cepat kita bertemu ya, biar nanti bisa kita praktikan bersama. Kita akhiri bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.